wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Herati, NPM 18111100244. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Tumbuhan Hijau atau Klorofil. Tumbuhan hijau adalah suatu jenis tumbuhan yang memiliki klorofil. Klorofil berasal dari dua kata, yaitu kloro dan fil. Kloro berarti hijau dan fil berarti daun. Meskipun klorofil adalah hijau daun, namun tidak hanya tumbuhan yang mempunyai daun berwarna hijau. Yang memiliki daun berwarna merah atau kuning juga bisa mengandung klorofil. Bahkan pada batang tumbuhan juga terdapat klorofil. Proses fotosintesis adalah proses tumbuhan hijau dalam membuat makanan. Fotosintesis menghasilkan beberapa zat yang berguna bagi makhluk hidup, salah satunya oksigen untuk bernafas. Dalam fotosintesis, energi cahaya matahari bereaksi dengan 6 molekul karbon dioksida, yaitu CO2, dan 6 molekul air, yaitu H2O, untuk menghasilkan 1 molekul glukosa, C6H12O6, dan 6 molekul oksigen, O2. Proses fotosintesis yang tidak menggunakan cahaya terbagi menjadi dua, yaitu reaksi terang. Reaksi terang merupakan reaksi fotosintesis yang terjadi pada pagi maupun siang hari karena membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Dan reaksi gelap. Reaksi ini tidak akan terjadi tanpa adanya reaksi terang terlebih dahulu. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis: yang pertama ada intensitas cahaya, yang kedua ada konsentrasi karbon dioksida, yang ketiga ada suhu, yang keempat ada kadar air, yang kelima ada kadar fotosintat atau hasil fotosintesis. Peran tumbuhan bagi manusia dan hewan. Tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan hewan. Di dalam Al-Quran dan hadis banyak menjelaskan tentang tumbuhan hijau. Dalam ajaran agama Islam, terbukti dalam memberikan pedoman bagi kehidupan manusia, seperti yang tertuang dalam Quran surat Al-A'nam ayat 99, yang artinya, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai. Dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pulalah kematangannya. Sesungguhnya pada demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Quran surah Al-An'am ayat 99. Yang selanjutnya ada keterampilan proses sains atau KPS. Kemampuan siswa untuk menerapkan metode ilmiah dalam memahami, mengembangkan, dan menemukan ilmu pengetahuan. Beberapa KPS yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama ada keterampilan mengobservasi. Dalam proses ini mampu menggunakan seluruh indera. Yang pertama ada indera penglihatan, indera pengecapan, indera pembawaan, dan indera peraba. Terus yang kedua ada keterampilan mengelompokkan atau classification. Perbedaan pada fotosintesis reaksi terang dan gelap adalah: A. Kebutuhan akan cahaya matahari, tempat terjadi molekul yang dibutuhkan, molekul yang dihasilkan. Terus yang ketiga ada keterampilan mengukur atau measurement. Melakukan pengukuran menggunakan alat ukur yang baku maupun non-baku sesuai kegiatan pengukuran yang dilakukan, seperti
mengukur waktu proses, mengukur laju fotosintesis. Yang keempat ada keterampilan meramalkan atau prediction. Kondisi yang akan terjadi di masa datang jika tidak adanya cahaya, maka fotosintesis tidak akan berlangsung karena cahaya matahari merupakan bahan baku paling utama untuk fotosintesis. Yang kelima, keterampilan melakukan percobaan sederhana. Yuk mari kita simak video eksperimennya ya. Masukkan daun hidrilla ke dalam botol, lalu isi botol dengan air. Lalu beri soda kue secukupnya. Tutup. Botol selanjutnya masukkan daun hidrilla. Lalu isi menggunakan air. Beri soda secukupnya. Lalu tutup. Dari kedua botol ini, botol yang berwarna biru akan diletakkan di bawah sinar matahari dan yang berwarna hijau akan diletakkan di dalam ruangan. Botol yang tutup warna hijau diletakkan di dalam ruangan yang gelap. Selanjutnya, botol yang bertutup warna biru diletakkan di bawah sinar matahari selama 1 jam. Setelah menunggu selama 1 jam, daun hidrilla yang diletakkan di bawah sinar matahari secara langsung mengalami proses fotosintesis, di mana pada botol terkandung karbon dioksida dari soda kue, kemudian dengan bantuan air, cahaya matahari, dan klorofil yang terkandung pada ganggang hidrilla, terjadilah proses fotosintesis yang ditandai dengan adanya gelembung-gelembung udara yang diduga sebagai oksigen pada sekitaran ganggang hidrilla dan pada sisi-sisi dinding botol. Selanjutnya yaitu daun hidrilla yang diletakkan di dalam ruangan hanya menghasilkan gelembung-gelembung kecil yang menempel pada daun hidrilla. Jadi kesimpulannya, daun hidrilla yang diletakkan di luar atau di tempat yang terang di bawah sinar matahari lebih banyak terdapat gelembung-gelembung embun dibanding di tempat gelap. Ini membuktikan bahwa faktor luar sangat berpengaruh terhadap lajunya fotosintesis. Menyiapkan bahan-bahan, kita merebus air sampai dengan mendidih. Setelah mendidih, kita masukkan daun katesnya selama 10 menit. Nah, jika sudah, kita oleskan pada daun kates betadin ke seluruh bagian daun secara merata. Lalu kita diamkan selama sejam. Daun yang tertutup aluminium terlihat seperti kebiruan, sedangkan yang tidak tertutup aluminium dia tampak kehitaman. 6. Keterampilan mengkomunikasikan. Pada bagian ini, dalam keterampilan mengkomunikasikan atau menyampaikan hasil percobaan kepada orang lain, percobaan masih bersifat sangat sederhana, yakni dalam percobaan yang telah dilakukan dapat membuktikan kepada orang lain bahwa pada laju proses fotosintesis merupakan pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau melalui proses biokimia pada klorofil dengan bantuan sinar matahari, air, karbohidrat, oksigen, suhu, dan konsentrasi karbon dioksida. Yang ketujuh itu ada keterampilan menarik kesimpulan. Jadi, ikhtisar yang dibuat yaitu tumbuhan hijau adalah
suatu jenis tumbuhan yang memiliki klorofil, berfungsi untuk menyerap energi sinar matahari yang kemudian digunakan untuk proses pembuatan makanan atau proses fotosintesis. Hikmah yang dapat diambil dalam Quran Surat Al-A'nam ayat 99 yang kaitannya dengan pembahasan tumbuhan hijau adalah sesungguhnya pada adanya air hujan dari langit, matahari menyinari bumi, dan yang menyebabkan tumbuhnya tumbuhan hijau, pohon-pohon di bumi, dan berbagai jenis tumbuhan yang terdiri dari berbagai ragam bentuk, macam, dan rasa merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang beriman. Yuk kita simak ya animasi fotosintesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas tentang apa itu fotosintesis dan proses terjadinya fotosintesis. Yuk disimak. Tumbuhan hijau merupakan satu-satunya makhluk hidup di dunia yang dapat membuat makanannya sendiri. Oleh karena itu, tumbuhan hijau merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Bagaimana tumbuhan hijau membuat makanannya sendiri? Berikut akan dibahas bagaimana proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Proses fotosintesis ini memerlukan bantuan dari sinar matahari. Fotosintesis berlangsung di bagian daun. Namun, proses ini terkadang juga terjadi di bagian lain yang mengandung klorofil. Apa itu klorofil? Klorofil merupakan zat warna hijau pada tumbuhan. Klorofil berfungsi untuk menyerap energi cahaya matahari. Apa saja yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis? Fotosintesis memerlukan cahaya matahari, klorofil, air, dan karbon dioksida. Proses terjadinya fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi ketika sinar matahari mengenai kloroplas. Kloroplas terdapat di sel daun yang mengandung klorofil. Klorofil berperan menyerap energi dari cahaya matahari. Lama fotosintesis energi yang diserap ini digunakan untuk menyatukan karbon dioksida dengan air sehingga membentuk gula atau glukosa yang digunakan sebagai sumber energi bagi seluruh tumbuhan. Glukosa bersama mineral dan nutrisi lainnya yang diserap melalui akar tumbuhan di tanah dan disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan. Produk sisanya yaitu oksigen yang dilepaskan ke udara. Daun merupakan lokasi utama terjadinya fotosintesis dan memiliki beragam bagian untuk tujuan tersebut. Lamina atau bilah daun memiliki bentuk datar dan permukaan lebar untuk menyerap cahaya matahari. Stomata atau pori-pori di permukaan bawah lamina memungkinkan gas karbon dioksida dan oksigen keluar masuk daun. Lalu, jaringan pembuluh yang ekstensif membawa air ke daun dan mengangkut glukosa hasil fotosintesis ke bagian lain tumbuhan. Itu tadi penjelasan tentang fotosintesis dan proses terjadinya fotosintesis. Sekian Sekian video presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya
Saya minta maaf jika ada kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.